Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Holifatul Ummah dengan NIM D1A220143 dari kelas Farmasi Ligorial Pagi 6A. Insya Allah di sini saya akan merangkum materi yang telah Ibu sampaikan pada mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Ibu APT Sri Maryam MSI. Baik, lanjut. Sekarang kita langsung membahas tentang pembahasan apa aja yang akan dibahas dalam rangkuman video kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan mata kuliah Teknologi Bahan Alam, yang kedua penanganan pasca panen tanaman obat, yang ketiga standarisasi simplisia, yang keempat ekstraksi, dan terakhir sediaan obat pada bahan alam tersebut. Langsung saja pada pendahuluan teknologi bahan alam. Belum membahas tentang mata kuliah teknologi bahan alam, mungkin saya akan menyebutkan beberapa kutipan hadis yang relevan dengan mata kuliah teknologi bahan alam. Langsung saja, Islam itu ialah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah udah menciptakan tanaman yang berkhasiat seperti kurma, anggur, zaitun, dan delima itu sebagai karunia yang dapat dimanfaatkan manusia untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Salah satunya dari tanaman-tanaman tersebut bisa dijadikan sebagai obat seperti itu. Lalu lanjut, Rasulullah SAW bersabda juga bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, jika obat tepat mengenai penyakit tersebut, maka akan terwujudlah kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kutipan hadis-hadis tersebut itu sangat relevan dengan mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan teknologi bahan alam, yang mana dalam mata kuliah teknologi bahan alam ini ada beberapa pengembangan obat tradisional, yaitu ada 3 ilmu dasar yang penting dipelajarinya. Yang pertama yaitu farmakologi, yang mana farmakologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang bahan obat dari alam. Terus yang kedua ada kimia medisinal, yang mana kimia medisinal ini itu menjelaskan tentang dasar atau mendasari tentang rancangan dan pengembangan obat termasuk dari tanaman gitu. Dan yang ketiga ada farmakologi. Farmakologi ialah suatu ilmu atau bidang yang menjelaskan tentang efek dan mekanisme kerja obat di dalam tubuh. Lalu selanjutnya, bahan alam itu sangat memberikan peran besar dalam dunia pengobatan modern, mulai dari menjadi obat alami hingga sebagai sumber senyawa aktif yang lebih aman dan efektif. Bahkan bahan alami yang awalnya tidak aktif bisa dimodifikasi menjadi obat poten dengan pendekatan biologis dan kimia. Selanjutnya ada 3 jalur utama yang dijadikan sebagai acuan senyawa metabolit dalam tumbuhan. Jalur yang pertama yaitu jalur asetat, yang kedua jalur siklimat, dan yang terakhir jalur mevalonat. Nah, di Indonesia penggunaan obat tradisional ini berkembang sangat pesat, yang mana masyarakat semakin sadar akan manfaat pengobatan alami. Bahkan sampai kini dikemas menarik dan modern. Pemerintah pun menetapkan regulasi untuk menjamin mutu dan keamanan obat tradisional. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan peraturan lainnya, obat tradisional itu didefinisikan sebagai ramuan bahan alam yang digunakan secara turun-temurun. Berdasarkan BPOM, obat bahan alam itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada jamu, yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, yang terakhir ada fitofarmaka. Nah, yang pertama jamu. Jamu itu didasarkan pada pengalaman empiris. Yang kedua OHT, yang mana OHT itu telah diuji secara ilmiah pada hewan. Sementara fitofarmaka telah melewati uji praklinis dan klinis pada manusia serta memiliki standar kualitas yang tinggi.
Berikut ada beberapa contoh produk yang beredar di Indonesia, yaitu tolak angin, buyung upik sebagai jamu, mastin sebagai OHT, dan stimo sebagai fitofarmaka. Terus pada proses pembuatan obat bahan alam, ini dimulai dari penentuan tumbuhan, terus pembuatan simplisia, lalu ekstraksi, fraksinasi, hingga isolasi juga identifikasi senyawa aktif. Nah, semua tahapan ini harus memenuhi standar ilmiah agar manfaat obat tradisional bisa dibuktikan secara ilmiah dan aman dikonsumsi. Nah, obat tradisional itu ialah suatu warisan budaya yang jika dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, itu bisa menjadi solusi pengobatan di masa depan. Mari kita kenali dan lestarikan, juga gunakan dengan bijak. Selanjutnya yaitu penanganan pasca panen tanaman obat. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa jahe sebagai salah satu minuman dari surga. Tanaman jahe ini ternyata juga berkhasiat sebagai obat, dan untuk mempertahankan manfaatnya itu dibutuhkan penanganan pasca panen yang tepat. Apa pasca panen? Pasca panen adalah tahap penting setelah budidaya tanaman obat. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas, mencegah kerusakan, dan memastikan simplisia atau bahan dasar obat tradisional tetap kaya zat aktifnya. Berikut ada tahapan dari pengolahan pasca panen tanaman obat menjadi simplisia berkualitas. Ada 8 poin penting. Yang pertama yaitu sortasi basah, yang mana sortasi basah itu yaitu memilih bahan dari kotoran, bagian asing, dan tanaman lain. Jadi pemilihan gitu. Kalau ada bahan asing atau kotoran dipilih gitu. Yang kedua pencucian, yang mana pencucian ini membersihkan bahan dari debu, tanaman, mikroba, hingga residu pestisida. Yang ketiga penirisan. Di bagian penirisan ini kita meniriskan bahan agar air tidak mengendap dan mencegah pembusukan. Yang keempat peranjangan. Peranjangan itu memotong bahan agar proses pengeringan dan ekstraksi lebih efektif. Yang kelima ada pengeringan, yang mana pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air hingga di bawah 10% untuk memperpanjang masa simpan. Yang keenam ada sortasi kering, yaitu memisahkan bahan rusak, cacat, dan terkontaminasi. Yang ketujuh ada pengemasan, yang mana proses pengemasan ini untuk melindungi bahan dari kelembapan, serangga, dan kontaminasi luar lainnya. Dan terakhir ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini disimpan di gudang bersih, tidak lembab, berventilasi, dan mengikuti sistem FIFO. Nah, tujuan utama dari sistem ini yaitu menghasilkan simplisia yang memenuhi standar Pharmacopeia Indonesia dan standar internasional. Semua proses ini menjadi dasar dalam produksi obat tradisional, herbal terstandar, bahkan fitofarmaka. Tanpa penanganan pasca panen yang baik, simplisia bisa rusak akibat air, jamur, serangga, atau cahaya. Maka penanganan yang higienis dan efisien menjadi keharusan. Nah, sebab oleh itu, mari kita dukung pengembangan obat herbal Indonesia dengan menjaga mutu sejak dari ladang hingga pengemasan. Karena obat tradisional yang berkualitas dimulai dari simplisia yang terjaga mutunya. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang standarisasi simplisia. Yang mana untuk menghasilkan obat herbal yang aman, bermanfaat, dan berkualitas, itu diperlukan standarisasi sejak bahan bakunya, yaitu simplisia. Nah, simplisia adalah bahan mentah dari tanaman obat yang harus memenuhi syarat mutu tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, bahwa Ia menetapkan ukuran malam dan siang. Ini menjadi standar dari atau landasan pentingnya standar dan keteraturan dalam kehidupan, termasuk dalam pembuatan obat. Nah, standarisasi ini merupakan proses yang menjamin bahwa setiap produk obat memiliki mutu yang tetap, stabil, dan dapat diandalkan. Hal ini dilakukan melalui penetapan parameter mutu secara sistematis. Berikut ada dua jenis parameter mutu yang ada dalam parameter standarisasi simplisia. Yang pertama itu parameter spesifik, yang mana ada 3
poin penting dalam parameter spesifik ini. Parameter spesifik itu yang pertama ada identitas. Identitas itu seperti nama ilmiah, tumbuhan, dan bagian yang digunakan. Yang kedua ada organoleptik. Organoleptik itu seperti bentuk, warna, bau, dan rasa pada tumbuhannya. Dan yang terakhir ada kandungan senyawa aktif, yang mana kandungan senyawa aktif ini berada dalam pelarut air atau alkohol. Nah, parameter spesifik ini berkaitan langsung dengan efek farmakologis dari obat. Selanjutnya yang kedua ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini meliputi yang pertama ada susut pengeringan dan kadar air. Nah, susut pengeringan dan kadar air ini untuk menjaga kestabilan dan daya simpan. Yang kedua ada kadar abu. Kadar abu ini mengukur kandungan mineral alami dalam simplicia tersebut. Yang ketiga ada sisa pelarut dan pestisida. Itu yaitu harus di mana sisa pelarut dan pestisida itu harus minimal atau tidak terdeteksi ya. Yang selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat itu kayak contohnya seperti timbal, merkuri, kadmium, dan itu sangat berbahaya bila melebihi ambang batas. Yang terakhir ada cemaran mikroba dan jamur. Itu bisa mengganggu stabilitas ekstrak dan membahayakan kesehatan. Yang mana parameter ini tidak langsung berhubungan dengan khasiat, tapi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Seluruh parameter ini ditentukan berdasarkan metode ilmiah seperti gravimetri, kromatografi, spektroskopi, hingga uji mikrobiologi. Nah, dengan standarisasi yang baik, maka Simplicia dapat diolah menjadi produk herbal yang efektif, aman, dan diterima secara ilmiah. Karena kualitas obat itu dimulai dari mutu bahan bakunya. Maka dari itu, mari kita dukung produk herbal Indonesia yang berkualitas dari alam untuk kesehatan yang terjamin. Bahasan yang selanjutnya atau yang keempat itu ada ekstraksi, yang mana ekstraksi adalah suatu proses penting dalam dunia obat tradisional dan farmasi, yaitu yang bertujuan untuk memisahkan zat aktif dari bahan alam seperti Simplicia. Nah, proses ekstraksi ini bekerja berdasarkan prinsip like dissolves like, yang mana zat polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan zat non-polar itu larut dalam pelarut non-polar juga. Nah, ekstraksi ini tidak hanya memisahkan zat aktif, tetapi juga mempermudah penyimpanan, standarisasi dosis, dan formulasi obat yang aman dan efektif. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi berdasarkan suhu. Yang pertama dengan cara dingin. Nah, pada cara dingin ini tidak ada pemanasan ya. Cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap panas. Ada dua metode utama. Yang pertama maserasi. Maserasi ialah perendaman serbuk Simplicia, pelarut penembus dinding sel dan menarik zat aktif. Yang kedua perkolasi. Perkolasi ini pelarut diteteskan perlahan dari atas, melarutkan zat aktif saat melewati serbuk Simplicia. Dan yang kedua ada cara panas. Nah, cara panas ini metode mempercepat proses penarikan zat dengan bantuan suhu. Di antaranya yang pertama ada reflux. Nah, reflux ini yaitu kalau reflux itu pelarut menguap gitu lalu mengembun kembali untuk menjaga pelarut tetap dalam sistem. Yang kedua ada soklet. Soklet itu pelarut bersirkulasi otomatis menyari bahan secara terus-menerus. Yang ketiga ada digesti. Digesti ini pengadukan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Yang keempat dekoktasi, yang mana itu merebus bahan selama 30 menit. Dan yang terakhir infusa, yaitu seperti membuat teh gitu, jadi diseduh 15 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Dalam proses tadi itu ada beberapa alat yang digunakan. Contohnya seperti macerator, perkolator, reflux, hingga bejana dekokta. Nah, dan suatu pelajaran penting dari proses ekstraksi yaitu tak semua butuh panas tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Begitu juga dalam hidup kita dapat mengambil hikmah ya dari proses ekstraksi tersebut, bahwa hal berharga seringkali butuh waktu dan kesabaran. Seperti itu untuk pelajaran yang dapat diambil dari proses ekstraksi ini. Nah, dan ekstraksi itu merupakan jantung dari proses sediaan herbal. Tanpa ekstraksi yang tepat, khasiat bisa hilang dan mutu pun tak terjamin.
Seperti itu. Baik, selanjutnya aku akan membahas tentang pembahasan terakhir, yaitu tentang sediaan obat bahan alam. Yang mana sediaan obat bahan alam ini terdiri dari sediaan solid, semi-solid, liquid, dan kosmetik. Yang pertama ada sediaan solid. Nah, sediaan solid ini yaitu suatu sediaan padat yang berbentuk tablet, kapsul, serbuk, granul, dan lain-lain. Itu mengandung zat aktif dari tanaman, baik tanaman, hewan, ataupun mikroorganisme. Contoh dari sediaan solid ini ada kapsul kunyit untuk pencernaan, ada tablet sambiloto untuk imun, atau serbuk jahe instan untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua ada sediaan semi-solid. Sediaan semi-solid adalah bentuk formulasi obat yang berada di antara padat dan cair dan digunakan secara topikal baik pada kulit maupun membran mukosa. Nah, untuk contohnya sendiri ada salep, krim, dan gel. Yang ketiga, sediaan liquid. Sediaan liquid ialah sediaan obat bahan alam liquid yang berbentuk sediaan cair, mengandung bahan aktif dari sumber alam, kayak tumbuhan, hewan, mineral, dan lain-lainnya, yang digunakan untuk tujuan pengobatan, pencegahan penyakit, atau meningkatkan kesehatan. Contohnya, untuk sediaan liquid ini ada 3. Yang pertama dari larutan. Larutan contohnya Enkasari herbal. Yang kedua suspensi. Suspensi contohnya Promega Zero. Yang ketiga emulsi contohnya Laxadin. Yang keempat ada sediaan kosmetik. Nah, sediaan kosmetik ialah suatu bahan alam atau produk perawatan tubuh atau kecantikan yang mengandung bahan aktif yang berasal dari sumber alam, seperti tumbuhan, hewan, mineral, atau hasil fermentasi mikroba yang diolah secara minimal. Untuk contohnya sendiri ada masker bubuk, sabun cair, scrub, atau bisa disebut campuran B. Nah, setelah campuran B ini terbuat, campuran A tadi dan campuran B yang barusan itu dimasukkan ke dalam gelas beker dan diletakkan di atas penanas air, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu baru ditambahkan sirupus simplex ke dalam campuran bahan yang kemudian diaduk hingga diperoleh sirupus simplex yang homogen. Dan terakhir, campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca coklat. Selanjutnya itu tentang pembuatan atau proses atau prosedur dari formulasi sirup herbal. Yang mana tata kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu siapkan dulu alat dan bahan. Yang kedua, timbang bahan sesuai yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu sirupus simplex dibuat terlebih dahulu dalam wadah terpisah. Lalu setelah itu ekstrak kental bunga rosella dicampur dengan propilin glikol sambil digerus di dalam mortir atau bisa disebut campuran A. Selanjutnya setelah itu di dalam mortir terpisah digerus asam sitrat anhidrat, metil paraben, propilin paraben hingga homogen. Itu dicampur hingga homogen. Lalu selanjutnya ditambahkan gliserin dan peppermint oil, kemudian digerus kembali hingga homogen. 100 ml yang sebelumnya telah ditakar kemudian ditambah dengan aquades hingga tanda batas, lalu digocok hingga homogen. Seperti itu untuk proses pembuatan formulasi sediaan sirup herbalnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Bila hidayah taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.